Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di detik-detik menjelang penutupan tes RBP BUMN tahun 2024. Ada bocoran sedikit nih dari teman kita, tes TWK. Katanya TWK yang aku ingat itu tentang implementasi Pancasila, tentang sidang BPUPKI, baik sidang pertama maupun isi sidang kedua, PPKI, kemudian Hiroshima Nagasaki, panggilan negara, ini mungkin bela negara ya maksudnya, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, nilaiku 70 katanya. Wah, selamat ya kepada teman kita yang nilainya 70, lumayan besar meskipun memang ada yang lebih besar dari itu, tapi 70 ini cukup lumayan besar untuk TWK ya. Langsung saja kita bahas beberapa soal berkaitan dengan skill yang telah diberikan oleh teman kita. Langsung ke soal nomor 1, pasal berapa saja dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami amandemen atau perubahan saat pengesahan amandemen katanya. Jadi dilihat di soal di sini, ini sama semua nih pasalnya. Sama ya, 2, 6, 8, 11, 16. Nah, langsung lompat nih ke 23. Ya, 23 amandemen nggak? Nggak amandemen. 23 itu nggak amandemen. Yang amandemen 21 ya. Jadi jawabannya pasti oke. Lanjut ke soal berikutnya. Lihat ya, kuncinya adalah di 23 nggak amandemen. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam, ya pasti yang namanya Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea berapa teman-teman? Alinea keempat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Presiden memiliki hak prerogatif yaitu memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal berapa? Ayo ini kemarin sudah kita bahas? Iya, tentunya adalah pasal 14. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? Berapa kali? 4 kali, ini sudah sering banget dibahas. Sidang yang pertama itu bulan Oktober tahun 99 ya, Oktober, kemudian amandemen kedua itu bulan Agustus tahun 2000, kemudian November 2001 dan Agustus lagi, tapi tahun 2002. Jadi berturut-turut dari tahun 1999 sampai 2002 itu amandemen terjadi setiap tahun. Jadi totalnya adalah 4 kali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Maksud pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah yang ditanya adalah maksudnya pemerintah Jepang, bukan maksud pemerintah Indonesia. Kalau maksud pemerintah Jepang pastinya adalah apakah untuk menentukan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Bukan itu maksudnya. Mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia? Bukan. Mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ini jelas bukan. Ini adalah maksud dari bangsa Indonesia ya. Kemudian menarik perhatian bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang. Jelas ini adalah tujuannya. Kemudian mempersiapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, jelas tidak. Jepang itu mempunyai maksud implisit, yaitu adalah untuk terus membantu Jepang ya. Kemudian soal nomor 6, berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila kecuali. Oke, ingat kembali bahwa sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, yang itu berarti pasti berkaitan dengan sikap nasionalisme, kemudian eh, rela berkorban demi kepentingan bangsa, kemudian adalah sikap berhubungan baik ya antar sesama warga negara gitu kurang lebih. Oke, jawabannya yang A, menghindari sikap Calvinisme dan primordialisme secara tepat. Ya, sikap Calvinisme ini adalah sikap terlalu mencintai bangsa sendiri sehingga merendahkan bangsa orang lain. Boleh nggak memiliki sikap mencintai bangsa sendiri? Boleh sekali, tapi merendahkan bangsa lain itu nggak boleh. Kemudian primordialisme itu adalah terlalu kesuku-sukuan ya, atau sukuisme. Jadi terlalu mencintai sukunya sehingga merendahkan suku dari daerah lain gitu ya. Jadi menghindari sikap Calvinisme dan primordialisme secara tepat ini adalah pengamalan dari sila ketiga. Kemudian memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa, jelas adalah demi persatuan Indonesia. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, jelas adalah persatuan Indonesia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Ini adalah pengamalan dari sila keberapa? Sila kedua. Ini sudah berkali-kali kita bahas. Silakan buka lagi di video tentang Pancasila.
ada 45 poin pengamalan Pancasila. Sikap tenggang rasa ini adalah pengamalan sila kedua, sebagaimana sudah kita bahas berkali-kali bahwa pengamalan sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Artinya bahwa keadilan itu berasal dari hati sanubari gitu ya. Kemudian kemanusiaan jangan lupa bahwa kita adalah bagian dari umat manusia di dunia. Kemudian dan adil dan adab gitu ya. Kemudian yang rela berkorban demi apapun demi kepentingan bangsa dan negara. Pasti ini adalah persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Oh, barusan kita bahas. Katanya bagian dari seluruh umat manusia pasti berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi pasti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkan oleh Dr. Muhammad Yamin adalah yang Hari Kebangsaan. Masih ingat nggak? Boleh dibuka lagi ya tentang usulan ada di materi tentang Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Kelima rumusan rancangan pendiri negara bernama, ya sama soalnya dengan ini ya. Tadi mana? Ya, peri kebangsaan dari Dr. Muhammad Yamin. Oke, jawabannya B. Soal selanjutnya, nomor 10. Keberadaan Pancasila telah ada sebelum perumusan 5 nilai, namun secara yuridis Pancasila ada pada jelas tadi. Sudah kita bahas di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada sidang BPUPKI yang pertama, pembicaraan dipusatkan pada apakah bentuk negara Indonesia? Bukan ya. Pusatnya bukan itu. Kemudian penyusunan Undang-Undang Dasar benar membicarakan Undang-Undang Dasar tapi belum penyusunan. Kemudian perumusan dasar negara, iya ini adalah jawabannya. Perumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama. Menyusun pemerintahan belum ya, merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka ini juga bukan. Jawabannya adalah perumusan dasar negara. Oke. Soal berikutnya. Untuk mewujudkan tugasnya, BPUPKI harus melaksanakan sidang-sidangnya. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Jawabannya E. Oke, lanjut ke soal nomor 13. BPUPKI membentuk panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Soal selanjutnya. Oh, ini sudah tadi ya, sidang BPUPKI pertama itu yang 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kalau ditanya sidang BPUPKI yang kedua, tanggal berapa? 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pokok pembahasan utama yang berhasil diputuskan BPUPKI selama 2 kali sidang adalah rumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 ini sampai sidang keduanya ya, jawabannya D. Baik, demikian kurang lebih berdasarkan spill-spill soal dari teman kita yang sudah tes. Terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.